Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16, yang dimana kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terbesar setelah kerajaan Parang runtuh pada zaman kekuasaan penambahan Senopati. Penambahan Senopati yang perluas kekuasaannya secara besar, mulai dari pengawasan Solo, Jawa Timur, Jawa Barat, dan berkelanjutan ke Jepang, Madiun, dan Kediri, dan masih banyak lagi, hingga ke Pasaran. Perang Trunajaya pecah akibat dari pemerintahan Amangkurat I yang represif. Pada 1677, Keraton Plered jatuh akibat serangan pasukan aliansi Madura dan Makassar. Pemimpin Raden Trunajaya dan Karaeng Galengsong Suhunan Amangkurat I mengungsi ke barat dan wafat di Tanggawangi. Penggantinya, Amangkurat II meminta bantuan kepada Komenti FOC untuk mengalahkan Tarunajaya. Aliansi Mataram FOC ini akan berhasil dalam mengalahkan pasukan Madura Makassar dan menyatukan kembali Kesultanan Mataram yang sempat kolaps. Namun, Mataram harus membayar dengan penggadaian sejumlah wilayah kekuasaannya kepada FOC secara bertahap. Setelahnya, negara Mataram akan semakin mengalami kemunduran. Ia terjebak dalam konflik berkepanjangan, perebut tahta, dan ketergantungan pada FOC, hutang yang menumpuk. Sultan Agung merupakan raja terbesar Mataram Islam. Ia memiliki keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Beliau adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi, berwibawa, dan pastinya berbijaksana. Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Agung juga membawa peradaban dan kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena beliau ini ahli di dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang membuat peradaban Mataram tersebut menjadi jauh lebih tinggi. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini didirikan pada tahun 1755 Masehi. Keraton tersebut menjadi tempat tinggal bagi Raja Yogyakarta, yaitu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono.
Pada bagian utara keraton terdapat alun-alun utara dan Masjid Agung di bagian sebelah barat. Sedangkan di bagian selatan terdapat alun-alun selatan dengan ukuran lebih kecil dibandingkan alun-alun utara. Yang kedua adalah Masjid Patok Negara Sutoni Plosok Kuning. Masjid Patok Negara Sutoni Plosok Kuning terletak di Desa Minomartani, Kecamatan Nganglik, Sleman, Yogyakarta. Pendiri masjid ini yaitu Kiai Musado, yang juga merupakan keponakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, Plosok Kuning ini merupakan nama yang diambil dari pohon ploso yang tumbuh di sekitar masjid. Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia loh. Begitu banyak sekali sejarah yang terjadi di kerajaan ini, mulai dari awal berdirinya kerajaan dan pemerintahan raja pertama, yaitu Penambahan Senopati atau Raden Danang Sutrawijaya, berlanjut ke Sultan Agung Hamengkurat dan Pakubuwana. Dan juga banyak nih peninggalan sejarah serta cerita mengenai kerajaan Mataram Islam, menjadi bukti kepada kita semua bahwa Indonesia memiliki banyak sekali sejarah di zaman kerajaan dahulu. Selain Mataram Islam, ada juga Demak, Samudra Pasai, dan kerajaan Islam lainnya yang menyimpan segudang fakta yang sangat menarik untuk dibahas.